Halo teman-teman Mhm. semua, kenalkan saya Santi Anjarsari. Saya adalah praktisi dari Access Consciousness, yaitu dari Access Bars dan juga praktisi facelift. Tinggal di Kota Bogor, kota hujan, dan eee, bisa apa namanya, nama saya bisa tertera juga ya di Hidup Ceria. Lalu bisa dicari di Facebook Santi Kertadinata, lalu bisa juga di IG ya, santi.access. Nah, silahkan, seperti itu. Dan, saya adalah juga sebagai pendongeng selain sebagai praktisi dari Access Consciousness. Pendongeng berkaitan dengan anak-anak adalah hal seru lainnya nih yang saya sedang dalami lagi. Sebenarnya sudah lama ya saya juga pernah menjalani sebagai guru TK, guru taman kanak-kanak berkaitan dengan anak-anak dan itu adalah pengalaman yang seru. Sekarang masuk ke dalam, sebuah, komunitas yang dipayungi dalam Access Consciousness, banyak teman-teman di sini yang juga hebat-hebat nih, berkontribusi banget termasuk ke dalam kehidupan saya sendiri. Terkait dengan, topik ya, teman-teman semua, ini tentang penerimaan diri. Ketika saya berbicara di forum ini, sebenarnya saya sedang merefleksikan diri saya pribadi, seberapa jauh saya telah melihat diri saya, seberapa jauh saya bisa menerima diri saya sendiri. Karena jauh sebelum-sebelumnya, saya kurang bisa melihat seperti apa sih diri saya, apalagi ketika berkaitan dengan, kekurangan ya, bukan kekurangan sebenarnya. Kita sebagai infinite being, nah teman-teman bingung, bukan bingung ya, apalagi bagi teman-teman yang mungkin belum familiar dengan apa itu infinite being. Infinite being ini adalah kita diciptakan sebagai citra ilahi yang memiliki sebuah, apa namanya, kita ini diciptakan sempurna sebagai dari citra ilahi. Namun ketika kita hidup di dalam, kehidupan ini, begitu banyak sudut pandang yang, kita beli, kita yakini, kita percayai, dan sudut pandang ini ternyata ini adalah melimitasi kita sehingga fungsi kita sebagai infinite being tidak berfungsi. Nah, salah satunya jika saya melihat, ke belakang, saya itu paling tidak mau melihat, apa ya, diri saya yang dalam tanda kutip tidak pintar. Walaupun sebenarnya pintar ataupun tidak pintar, baik ataupun buruk itu hanyalah sudut pandang ya. Nah, ketika saya tidak mau melihat diri saya yang aku agak sometimes kurang di satu titik tersebut, misalnya, kok aku tidak menguasai bidang ini, jadi tampak bodoh. Itu aku paling nggak suka gitu. Karena judgement diriku Sama tuh sendiri Teh. jadi men-judge diri sendiri itu aku tampak bodoh, aku menolak diriku sendiri gitu. Dengan menolaknya diri ini, tidak dirangkul, itu kan sama saja kita juga menolak uang ya Teh ya. Karena Mhm. uang itu kan energi, ketika kita menolak keberadaan diri kita, entah itu baik, buruk, kehebatan ataupun kekurangan, walaupun semuanya itu adalah sudut pandang dan kita adalah sebuah Suaranya makhluk kok yang hilang ya? sempurna. Oh ya, oke. Ada? Iya, Ada. Mhm. iya. Hilang sejenak, kayaknya ada yang Oke, menjuah-juah ya. heeh, Menjuah-juah dulu ya, kami sedang online nih. sedang mencoba untuk connect. Iya. Nah, itu kembali Oke. lagi ya, Teh Al, jadi saya menolak diri saya kalau terlihat bodoh. Nah, Mhm. ya, jadi apa ya, membuat saya, oh ya, berarti dalam titik ini, dalam satu sisi yang sebelah sini itu,
ternyata saya belum mau menerima diri saya seutuhnya. Dan ada lagi yang satu hal yang aku tidak bisa waktu itu belum bisa menerima salah satu, sisi emosi. Kan ada judgement tuh di luar sana, kamu nggak boleh marah, kamu harus sabar dalam menghadapi Mm-mm. apapun. Sabar, sabar, dan sabar. Bukankah Tuhan memberikan kita berbagai macam emosi, entah itu sedih, entah itu gembira, entah itu marah, dan bagaimana sebetulnya itu adalah bisa jadi adalah kemarahan itu adalah sebuah potensi juga ya Teh Al ya. Mm-mm. Nah, saya paling tidak suka jika berada dalam kondisi marah, termasuk ketika orang lain pun sedang marah. Marah dalam dalam definisi saya itu dengan intonasi yang kencang, tekanan yang tinggi, dan tekanan yang menghentak, lalu ditambah lagi dengan kalimat-kalimat yang mungkin negatif. Karena kita terbiasa untuk berpikir positif, berkata-kata positif. Jadi ketika saya ingin mengeluarkan emosi saya, itu saya lebih baik menekan. Karena saya membeli sudut pandang bahwa marah itu adalah sesuatu yang tidak baik. Jadi lebih baik saya menekan deh daripada orang lain tidak menyukai atau membuat orang lain tersakiti. Dan itu kan bisa membuat tekanan di dalam diri ya Teh Al ya. Mm-mm. Saya Iya jatuhnya benar. bukan tekanan darah tinggi kalau saya jatuhnya, malah jatuhnya ke tekanan darah rendah. Dan beban mental. Beban mental, iya jatuhnya aduh kena mental sendiri karena perbuatan sendiri. Nah di akses ini malah membuka sudut pandang yang lain bahwa marah itu bisa jadi adalah sebuah potensi. Dengan satu hal yaitu bertanya dulu. Ketika kita menghadapi situasi, kita bertanya dulu apakah dengan marah ini akan create more, apakah marah ini juga berkontribusi untuk kita berdua untuk menjadi lebih baik kembali? Oke, iya. Kalau iya, oke. Dalam tahap mana kemarahan tersebut? Ini kalau kita dalam kondisi sadar sebenarnya kemarahan ini bisa bisa di dalam kontrol kita. Jadi maksudnya masih dalam kontrol. Nah, setelah dikeluarkan energinya bisa 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 kembali netral kembali. Dulu saya nggak mau berada pada posisi ini karena sesuatu hal yang tidak menyenangkan. Wah, kalau saya malah kebalikannya, Teh. Kalau Iya, dulu gimana? saya si penghancur kalau sedang marah. Oh. Wah, sungguh mengerikan. Jadi there is a lion inside me. Jadi ada singa yang sebenarnya tidur tapi siap untuk mengamuk. Kalau dulu ya. Nah, barusan perceive karena nggak tahu nih kan tidak semua orang mungkin berpendapat bahwa marah juga sebenarnya berpotensi, punya potensi kan untuk mungkin create more atau bisa juga to destroy kan. Nah, kalau teman-teman yang warawiri di dunia law of attraction ataupun di dunia energi lainnya, itu kan ada skala, ada grafik yang vibration, marah, sedih, apalagi ya itu tuh berada di vibrasi yang sangat rendah kan. Nah, sementara di akses tadi di kita di akses itu dikatakan bahwa it's okay to be untuk marah. Kemudian tapi tanyakan dulu berpotensi apa, apakah berpotensi untuk create more atau justru to destroy kan, atau merusak. Nah, gimana itu Teh? Apakah memang marah ini berada di low vibrasi atau di vibrasi yang rendah atau gimana? Kalau aku sendiri memang dulu itu sungguh mengerikan. Kalau marah tuh untungnya masih di dalam kontrolku, jadi aku mengizinkan diri untuk marah. Dan yang aku temukan menyalurkan amarah adalah dengan menghancurkan. Tapi aku masih bisa mengendalikan, memilih untuk yang dihancurkan seperti gantungan baju yang paling murah ya, gantungan baju yang murah yang aku bisa patah-patahin.
bukan yang kawat kan butuh usaha untuk matahinnya. Jadi tuh yang yang plastik itu aja, tuk patahin, dah sampai habis gitu. Tapi pernah juga di amarah yang sangat besar itu pernah si kursi sampai melayang. Nah itu tuh ngeri. Tapi kemudian di my journey, awareness journey itu mulai mengetahui bahwa wah kalau kita marah, kita sedih itu vibrasinya rendah. Jadi aku mencoba untuk mulai mengontrol. Dan semakin mengenal akses, aku jadi lebih sering menerapkan bertanya dulu deh sebelum ngapa-ngapain gitu kan. Nah, balik lagi ke pertanyaanku tadi Teh. Mungkin banyak teman-teman yang nonton sekarang atau nanti itu mungkin yang belum di access consciousness dan juga merasa wah kan amarah tuh energinya vibrasinya rendah. Kenapa boleh marah gitu? Gimana tuh Teh? Penjelasannya. Kalau menurut sudut pandang saya, amarah yang dalam kondisi vibrasinya rendah itu kita marah unawareness tanpa kesadaran ya. Jadi marahnya itu adalah meluapkan sampah mental. Kita ada sampah mental di dalam diri kita, lalu begitu di luar itu ada yang men-trigger, otomatis si pelatuknya itu keluar dan amarahnya itu keluar, sampah-sampah mentalnya itu kan keluar semua tuh, dibuang pada orang yang ada di hadapan kita. Nah, itu yang membuat vibrasinya rendah adalah rendah dan biasanya amarah ini adalah destruktif ya, merusak. Bisa jadi, nah sampah mental secara energetiknya itu rendah, orang itu bisa menangkapnya dan tersimpan di dalam tubuh orang tersebut lawannya. Jadinya bukan lawan ya, orang yang di hadapan kitanya itu istilah anak muda yang sekarang tuh kena mental. Kena mental nih. Membuang amarah, membuang kesedihan, membuang sampah mental ke orang lain, dan orang lain kalau tidak aware itu bisa menyerap emosi yang ada di sekitarnya, termasuk emosi yang kita buang tersebut ke orang tersebut. Bedanya ketika kita marah, ketika kita sedang ada di dua kondisi yang berbeda, di mana salah satunya mungkin misalnya gini ya, yang pernah saya alami, saya sama Dr. David aja gitu ya. Dr. David mungkin menganggap diri saya ada satu kondisi yang Santi ini belum berubah. Bagaimana caranya supaya Santi ini berubah? Otomatis ketika berbicara itu kan memberikan tekanan tinggi kalau sudut pandang saya itu marah, tapi di dalam sudut pandang yang lain sebenarnya sedang sending energi untuk mematahkan kekeras kepalaan saya. Nah, dalam kondisi tersebut sebetulnya Dr. David ini sadar dan saya yang kondisi yang nggak sadar. Dia lemparkan energi tersebut dalam sudut pandang saya itu adalah marah, saya tidak suka, tapi energinya tuh blok. Nah, sisi saya yang lain yang keras kepalanya ini terpecah. Nah, ini dalam sudut pandang saya, oh berarti saya sedang difasilitasi oleh beliau. Jadi bukan marah untuk destruktif, untuk memperbaiki dalam diri saya yang tidak bisa saya lihat, tapi beliau melihatnya dan beliau fasilitasi. Itu walaupun pada awalnya saya nggak mau menerima karena aku dimarahin, aku nggak suka, jangan marah-marah atulah, aku kan sempat bilang begitu. Terus sampai akhirnya beliau bilang, aku nggak suka dimarahin. Aku nggak suka dimarahin, dibentak kayak gini. Akhirnya kan Dr. David itu bilang, aku sedang sending energi, caranya jangan begitu, aku nggak suka. Nangis gitu ya. Tapi kesini-sini saya menyadari, oh ternyata beliau sedang memfasilitasi saya untuk saya bisa melihat sisi yang tidak saya bisa lihat. Nah, kayak bayangan hitam di dalam diri saya yang belum bisa saya lihat karena sesuatu yang bisa dirubah itu dalam tahapan yang pertama adalah kita bisa melihat hal tersebut. Lalu yang keduanya kita bisa menerima hal tersebut. Ketika kita bisa melihat dan menerimanya,
kita bertanya apakah ini mau dirubah atau tidak. Kalau iya, bagaimana cara mengubahnya? Pada kondisi yang tadi, saya tidak bisa melihatnya sedangkan orang lain bisa melihatnya. Dan mungkin, dengan cara seperti itulah ini untuk mengubah diri saya. Saya pada awalnya tidak bisa menerima. Dalam kondisi berjalannya waktu, saya menyadari, "Oh ya, thank you ya sudah memfasilitasi saya untuk menjadikan saya menjadi jauh lebih baik lagi." Itu TA. Jadi, Oke. itu antara 2 perbedaan marah yang memang consciousness dan marah yang unconsciousness. Itu menurut pendapat Mhm. saya. Dan, Iya. salah satu penerimaan itu kan tidak hanya menerima sisi hebat dalam diri saya ataupun terbaik dalam diri saya. Kadang saya juga tidak mau melihat sisi yang lain dalam diri saya seperti tadi marah, ataupun sisi lain yang saya kadang-kadang ingin berleha-leha dulu, harusnya mungkin bukan harus sih, perlu lebih lebih gesit lagi, tapi saya memutuskan badanku ingin ingin tiduran dulu deh. Mungkin judgement saya merasa diri saya adalah pemalas gitu ya. Nah, ketika saya tidak bisa menerima kondisi saya, mungkin aja saya jatuhnya adalah men-judge diri saya sendiri, "Kok aku malas banget ya hari ini ya? Kenapa aku tidak produktif ya?" Jatuhnya kan menghakimi, sedangkan kita mungkin, tidak suka orang lain menghakimi diri saya. Tanpa disadari ternyata saya sering menghakimi diri saya sendiri. Ketika rasa ketika berleha-leha aku judge diri saya malas. Ketika saya ketika saya tidak mau sisiran, kok kok terlihat kulehe ya, maksudnya nggak mau terlihat cantik. Atau ketika lihat badan saya naik 50 dari 46 menjadi 50, "Oh my God, badanku kok gemuk ya?" Nah, jadi jatuhnya menghakimi diri diri saya sendiri. Kalau misalnya orang lain menghakimi, kita langsung pasang badan dong ya, Teh Al ya? Mhm. "Aku nggak suka, kamu jangan gitu dong ke dalam diri saya." Nah, tapi diri kita sendiri, kita lupa bahwa tanpa kita sadari, saya sendiri ternyata suka men-judge diri saya sendiri di kaca. "Aduh ternyata kok udah ubanannya banyak ya? Ih, nggak cakep deh hari ini," gitu ya. "Aduh, kok banyak banyak kerutan ya? Aduh aku sudah tua." Itu maksudnya juga ke judgement. Semakin banyak Mhm. judgement yang kita terima, ini juga tubuh kita juga kan akan semakin tidak nyaman ya. Karena Mhm. bagaimanapun tubuh ini adalah sahabat diri kita, teman terbaik sepanjang perjalanan hidup, Pasangan dan jiwa. pasangan jiwa, dan dia setia kemanapun kita berada. Ketika saya sedang sakit, ketika saya sedang happy, ketika orang lain di-chat, bahkan ketika diri sendiri aja men-judge diri sendiri, dia selalu hadir, dia selalu ada gitu. Dan dari satu titik itulah aku menyadari bahwa, oh iya, ketika orang lain tidak bisa menerima diri saya sendiri, siapa lagi yang bisa menerima keadaan diri saya sendiri? Selain saya sendiri seperti itu. Memang orang tua ada, kita lahir dari rahim seorang ibu. Ibu bisa menerima diri kita, tapi bagaimanapun kita, saya sebagai seorang anak dan ibu adalah sebagai seorang ibu, itu kan 2 individu yang berbeda. Yang lebih, sepanjang perjalanan hidup, siapa yang akan lebih mengenal diri kita selain diri kita sendiri. Itu yang membuat saya, "Oke, apakah saya bersedia untuk menerima diri saya, baik buruk, sisi jelek maupun sisi positif ataupun sisi negatifnya, walaupun itu hanyalah sebuah sudut pandang ya." Setelah itu saya bisa melanjutkan perjalanan hidup itu menjadi jauh lebih ringan. Dan, eee, apa namanya Dan saya juga menyadari TH kalau ternyata Mhm. begitu banyak judgement, Teh Al, Iya ya, heeh. Lanjut, Teh. mukamu tak ada. Nggak Dan apa-apa lagi ya, ini kan pakai Zoom-nya Dokter David, namanya masih nama Dokter David, cuman nggak iya apa-apa Teh deh, Al, orang juga mengenal yang mana Dokter David, yang mana Alaika. Mhm. baik. Iya Oke, Teh Al, lanjut. Mhm. ya. Jadi
ada yang menariknya lagi nih Teh Al, ketika Oke. ketika kita tidak menyukai diri kita, ketika kita Mm-mm. tidak menyukai hidup kita, itu artinya kita sedang membunuh diri kita sendiri. Kita sedang Ah, mencoba membunuh badan kita sendiri. Itu yang membuat saya, "Oh my God, jangankan orang lain, ternyata kita sendirilah yang sedang sedang apa namanya, menghakim, menjatuhkan, menghakimi, mm-mm. membunuh diri kita sendiri dengan Meremehkan. keyakinan." Mm-mm. Iya, betul. Ketika kita tidak menyukai hidup kita, itu artinya kita sedang membunuh badan kita sendiri. Nah, itu yang Mhm. membuat saya, "Oh, iya ya. Budi, thank you very much untuk kontribusinya ya. Maafkan aku, maafkan aku." Dan Iya. akhirnya ada ini, ikut facelift. Beberapa minggu yang lalu saya, ikut, apa namanya, pelatihan kelas facelift. Itu adalah teman-teman itu adalah salah satu kelas yang amazing banget bagi saya. Ada begitu banyak energi yang kita bisa pelajari dan itu bisa berkontribusi untuk diri kita sendiri ataupun, orang lain. Dan, di facelift ini adalah untuk membuang judgement-judgement yang kita telah beli atau telah kita simpan di dalam tubuh ini. Karena judgement ataupun penghakiman ataupun penilaian diri kita terhadap diri kita ini bisa juga menjadikan penyakit atau membuat frekuensi diri kita, tubuh kita ini menjadi rendah. Nah, dengan facelift ini, jadi, judgement-judgement-nya itu dirilis secara energetik dan ditambah lagi frekuensi tubuhnya itu, menjadi naik. Terangkat. Secara energetik juga, inner beauty kita juga nanti akan terpancar ya Teh Al ya. Nah sewaktu Seperti kelas kita nih. Soalnya ya kita tadi baru teman-teman, swap facelift ya kan. dari pagi sampai menjelang sore tadi kami sama praktisi kita swab ya, saling memberi dan saling menerima ya, facelift dan bars dan body process dan itu seru banget. Lalu apa yang terjadi ketika sedang, melakukan sesi facelift di kelas beberapa waktu yang lalu, itu, badan saya itu keluar keluar gas dari belakang. Ditambah lagi aku nguap-nguap padahal sebenarnya tidak, begitu ngantuk. Pada saat bars ataupun pada saat facelift itu ngantuknya itu bukan karena kita mau bobo, karena kondisi, apa namanya, kita jatuh ke dalam kondisi theta ya. Nah itu Mhm. menyenangkan. Jadi untuk merilis sampah mental itu memang mudah, kita dibawa ke dalam kondisi theta. Lalu saya menguap dan saya nggak sedih, tapi air mata ini keluar ngucur banget, deras banget. Apa yang saya sadari di sini, ternyata banyak banget judgement yang disimpan di dalam tubuh saya ini terrilis. Aku say thank you sama badiku, "Badi terima kasih ya kamu bersedia untuk merilis semua judgement, lalu apalagi nih keseruan apalagi nanti yang akan kita ciptakan ke depannya." Dan itu ternyata banyak banget rilisnya, sampai sampai apa, banyak keluar air mata, sampai nguap-nguap banget. Wah, ternyata tanpa saya sadari dan akhirnya saya menyadari bahwa banyak banget ya judgement yang sudah saya ambilin dari ucapan saya, dari pikiran saya terhadap tubuh saya sendiri. Dari situ, oke, saya untuk bisa melihat diri saya menjadi apa adanya, Santi apa adanya. Seperti itu Teh. Menjadi sesuatu yang oke, saya dengan tubuh saya dengan, begini pikiran saya dengan cara penyampaian ucapan saya seperti ini, dengan mimik ekspresi muka yang seperti ini, dengan dulu saya juga tidak menyukai, gigi saya seperti ini, kok agak membuat kurang cantik ya gitu. Sampai pada suatu apa namanya, suatu, keadaan yang membuat saya, Tuhan sudah menciptakan sempurna untuk semua hal di dalam diri saya.
Dari susunan badan, susunan mata yang sempurna, mulut, gigi, dan lain sebagainya. Oke, ternyata susunan gigi saya seperti ini. Oke, saya terima, saya bersyukur, terima kasih bagaimanapun semuanya telah berkontribusi ke dalam hidup saya seperti ini. Itu Teh Al. Ada yang Iya, bisa Teh Al tanggapi atau eh, tambahkan? Silakan. iya menarik banget sih kalau bicara tentang penerimaan diri ini, Teh. Karena memang apalagi anak-anak muda ya yang kita lihat saat ini nih yang sedang berkembang, walaupun kita mungkin punya leluhur yang sangat santun, punya leluhur dari kita kecil kita sudah diajarkan untuk menghargai orang lain, Mhm, untuk enggak judging orang lain, untuk enggak body shaming orang mhm, lain. Tapi mhm, terkadang ya bukan terkadang sih, tapi yang paling sering kita lihat di sosial media begitu mudahnya eh, orang atau anak-anak muda ini melecehkan, meremehkan, underestimate orang lain, bentuk tubuh orang lain. Terkadang seperti sebenarnya sih mereka juga tanpa sadar juga sedang menolak keberadaan diri mereka mhm, sendiri kan sebenarnya. mhm, Nah, kemudian juga dari segi parenting hingga saat ini aku masih sering menemukan ibu-ibu yang mereka nggak aware dan dengan santai tanpa beban manggil anaknya dengan uh, nama-nama panggilan misalnya bul, gembul misalnya kan, mhm. ndut, ndut gitu kan untuk Iya anaknya iya yang iya. mungkin memang saat itu menggemaskan. Iya. Tapi mungkin sebulan 2 bulan masih menggemaskan, tapi dengan semakin dipanggil-panggil seperti itu, es kata adalah energi, bisa aja nanti endut-endut itu akan benar-benar semakin gendut dan akhirnya jadi petaka kan bagi si Iya. anak. Nah, kita masih sering temukan hal-hal yang seperti ini baik di kota, di kampung, sama aja Mhm, sih sebenarnya Teh. Nah, si anak akhirnya juga akan mungkin tadi hanya panggilan kegemasan orang tua mhm, terhadap anak atau kakak atau paman atau siapapun. Tapi bagi dia ketika mendapati bodinya makin bulat, kemudian dia eh, ngerasa nggak nyaman kan, kemudian dia juga akhirnya jadi susah untuk menerima hal itu kan. mhm. Nah, ini ada pertanyaan juga nih dari Leslie Andigo. Sebentar ya, Halo, iya. Teh Leslie. Ya, sebentar kita akan komen ya, akan tinjau pertanyaannya. Nah, masih sering banget hal-hal yang seperti itu, Teh. My point is, sebenarnya penerimaan, bukan hanya penerimaan diri, tapi juga kenapa membuat orang jadi susah untuk nggak mampu menerima keadaan dirinya, yaitu tadi karena ternyata di mata orang lain pun itu nggak asik loh melihat endut endut terus kamu Mhm, gendutan ya atau anakku mhm, makin gendut ya. Emang sih mungkin dikatakan dengan gemas, tapi si anak sendiri karena dia bodinya juga jadi ngerasa kayak penghinaan mungkin ya. Nah, akhirnya jadi ngerasa nggak nyaman kan, sehingga ngebentuk penerimaan diri yang negatif. susah, yang Nanti setelah negatif gitu besarnya ya. kan. Mhm, Iya, sehingga bagaimana untuk berdamai dengan diri. Harusnya kan parenting zaman sekarang juga termasuk di dalam mengajarkan si anak untuk mampu menerima keadaan dirinya. mhm, Tapi ketika ada yang perlu dikoreksi, tentu dengan bantuan orang tua juga, yuk kita coba koreksi, coba tanya. Mungkin nggak semua orang tua, ya aku yakin bahwa orang tua yang sudah belajar di akses, yang sudah tahu access consciousness, no judging, no expectation, udah mhm, bisa memfasilitasi anaknya untuk bisa menerima keadaan dirinya sambil bertanya, mengajak si anak bertanya ke bodinya, apa yang diinginkan oleh si body. Udah enak belum dengan keadaan body yang seperti ini? Jika mhm, memang tidak, apa yang harus dilakukan? Kan gitu. Nah, masalahnya adalah lagi dan lagi nggak banyak yang seperti itu saat ini. Mungkin edukasi-edukasi seperti inilah yang mungkin harus juga kita sebarluaskan ya Teh Santi. Nah, iya, balik
Iya, jadi sebelum aku lupa, aku sendiri juga termasuk yang dulu mudah sekali untuk judging diriku sendiri. Seperti tadi waktu Teh Santi sebutin dengan keadaan gigi Teh Santi yang tadinya kurang suka dengan keadaan gigi seperti itu, aku sendiri juga punya kisah. Jadi waktu kecil tuh sering sakit, sehingga banyak sekali konsumsi antibiotik. Sehingga gigiku bukan berwarna kuning tapi coklat. Nah, Hmm. ibuku termasuk yang sangat perfeksionis dan memang jagain agar gigi anaknya rapi. Gigi aku rapi, tapi warnanya coklat. Itu bikin aku, ya nggak pede dong, mau senyum juga jadi nggak pede kan. Apalagi ketika remaja. Aduh gimana ya, zaman dulu, zaman aku remaja, anak kelahiran 70 ini berarti remajanya di tahun 80-an dong Waduh, ya. aku Berarti masih kan masih kecil. masih kecil, jadi kan belum banyak produk-produk yang bisa ngebantu itu kan. Hmm. Akhirnya aku ngejudge diri sendiri. Ya gimana ya, aduh ibu sih ngasih-ngasih obat, terus gigi aku jadi kayak gini, aku nggak pede. Aku nggak suka banget ngeliat gigiku. Nah, hingga itu berlarut-larut, tapi kemudian ayahku bilang, apa yang kamu bisa syukuri dari gigimu itu? Aku bisa ngunyah dengan baik, aku bilang gitu Mhm. kan. Aku bisa ngunyah dengan baik, aku bisa makan daging, aku bisa makan popcorn, aku bisa makan yang keras-keras dan semuanya. Berarti ada gunanya nggak gigi itu? Kalau memang nggak ada guna, kita copotin aja. Kata, oh no, ternyata aku masih sayang dong dengan gigi aku gitu kan. Oh iya, tapi saat itu anak remaja ini belum kenal dong access consciousness. Jadi itu cuman aku sudah menemukan, iya ya, aduh makasih ya. Aku walau kamu seperti ini, aku nggak mau deh kamu copot gitu kan. Aku nggak mau deh kamu sakit atau berlubang. Jadi aku mulai merawat. Nah, aku nggak tahu bahwa itu adalah keadaan aku mulai menerima keadaan diriku. Kan Mhm. kita belum paham tentang itu kan, ya, Iya, cuman just my awareness mungkin yang oke, kita terima aja lah keadaan yang seperti ini dan kita syukuri dan kita jaga dia, jangan sampai copot gitu kan. Nah, aku karena nggak tahu apa anak-anak zaman sekarang atau orang-orang sekarang uh, seperti itu juga, mungkin rasa syukurnya inilah yang akan membantu dia untuk bisa hmm, menerima keadaan dirinya gitu iya, kali ya. Mm-mm. iya. Ketika melihat Mm-mm. kekurangan diri kita dan selalu melihatnya sebagai sesuatu hal yang negatif, itu mungkin Mm-mm. itu akan selalu kita melihatnya nggak ada sisi lain, nggak ada posibilitas lain dari kekurangan tersebut. Bisa jadi Mm-mm. kekurangan tersebut adalah sebuah potensi yang nggak kita sadari ya Teh Al ya. Iya Dan benar. akan semakin menjadi energinya akan semakin meningkat kalau kita terus mensyukurinya. Mm-mm. Bersyukur juga Tuhan kasih kekurangan ini di kita sama-sama di gigi misalnya. Jadi, Iya, bersyukur, "Oh iya Gigi thank you ya sudah berkontribusi nih dengan mengunyah, mm-mm. dengan Iya, kekurangannya mematahkan, makanan yang keras seperti makanan yang itu." keras-keras. Iya, iya. Jadi syukur akan memberikan dengan syukur Tuhan akan memberikan nikmat nikmat lebih. Berlebih, yang lebih. Ya ya, betul, dibandingkan ketika Mm. kita judging. Ketika kita Mm-mm. judging, itu sama saja kita untuk mensabotase aliran uang untuk datang. Iya, benar Mensabotase banget. berkah untuk Mm-mm. datang. Apapun Mm-mm. bentuk penghakiman tersebut. Itu sebabnya kenapa awareness itu adalah mengincludekan semuanya tanpa menghakimi. Iya, Jadi, benar. walaupun gigi ini buruk, sebenarnya ini bukan buruk, hanya saja ini adalah sudut pandang yang menarik bahwa Tuhan telah kasih kondisi gigi saya seperti ini. Jadi, Mm-mm. buruknya sebenarnya itulah hanyalah asumsi kita sebagai manusia. Tapi di sisi sang penguasa, di sisi sang ilahi, semuanya adalah sempurna. Jadi, sudut Mm-mm. pandang kita lah yang sebagai manusia yang menganggap bahwa keterbatasan kita itu jelek, hal buruk Iya. itu jelek. Kalau yang Mm-mm. bagus-bagus itulah bagus, hebat. Berpikir positif itu bagus, berpikir negatif itu jelek. Sebenarnya semuanya itu adalah dalam satu lingkup kekuasaan ilahi dan hanyalah sudut pandang yang menarik saja.
Judgement, sudut pandang kita lah yang menjudgement itu semua baik buruk, Iya. hebat hebat, apa kebalikannya hebat ya? Nggak hebat, yang kayak gitu teh, jadi Iya. begitu saya melihat diri saya yang ada, sisi shadow, bukan black shadow ya, kayak bayangan hitam di dalam diri saya yang tadinya saya tidak mau terlihat, sampai akhirnya, oke ternyata saya memiliki kehebatan, saya juga memiliki sisi gelap di dalam diri saya. Saya rangkul semuanya. Terima kasih, kamu Diterima sudah semuanya. ya, kamu telah menjadi bagian dalam hidup saya. Kamu boleh keluar jikalau memang kamu inginkan, dan itu jangan ya, silakan. Dan saya pun tidak menghalangi jikalau kamu memang ingin keluar. Dan biasa, ada ketika ketika di rumah kan biasa kalau sama saudara gitu, sama teteh itu, karena kami dua dua sifat yang berbeda, kami kadang suka bersilih tegang, beradu pendapat. Ibu saya itu tidak terbiasa untuk mungkin saya ambil ambil, sudut pandang bahwa marah itu nggak bagus dari mama ya. Karena mama itu nggak suka marah dan nggak suka melihat anak-anaknya berkontroversi, Berargumen. berargumen. Ya, Berargumen. sampai akhirnya aku bilang, "Ma, kita memang tidak terbiasa untuk berargumen. Ini berbeda pendapat walaupun nantinya kita baik-baik aja sampai 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 kayak kayak kalau bahasa Sunda mah siga gelutnya, kayak berantem kayak gitu, tapi yang udahnya clear, udahnya kita baik-baik lagi, kita damai lagi, karena kita memang satu masih saudara ya, ada ikatan darahnya juga Mhm. di sana. Iya, jadi gampang baikan lagi ya. Iya, bahkan baikan lagi, dan Iya. tidak ada enggak sampai membenci, hanya kontroversi Kontroversi, kontroversi dan konfrontasi itu juga sebetulnya konfrontasi. konfrontasi itu juga bukan sesuatu hal yang negatif. Iya, benar-benar. Teh, ini kita coba tanggapi pertanyaan Mbak Leslie. Ini nih, Silakan. bagaimana dengan perkataan orang yang mengatakan, oh gendutan ya, coba kurusin lagi demi kesehatan. Apakah ini Ya, juga judgement, Teh? ya, Terima ya, kasih. Mm-mm. iya, terima kasih. Ini mah kalau yang body shaming itu kayaknya udah bukan hal yang biasa ya. Kadang-kadang mereka cuma basa-basi ataupun bisa jadi adalah sebuah bentuk perhatian. Mhm. Kalaupun kita memberikan gambaran bahwa, "Oh, ini nih perhatian nih sama kita nih," kita mungkin nggak akan sakit hati ketika kita menganggap bahwa, "Oh, si ini nih sedang men-judgment aku." Bisa jadi kita akan tambah sakit hati dan nggak suka terhadap orang tersebut. Kita tidak bisa merubah orang lain, yang kita bisa rubah adalah respon kita terhadap suatu hal. Bagaimana ketika kita merespon hal-hal di luar sana? Kita sih bisa saja, menganggap bahwa ucapan itu kita ajak bercandain aja deh gitu. "Oh iya ya, aku gemukan ya, tapi kan Mbak Henel seksi," yang kayak gitu. Yang tahu diri kita adalah diri kita sih sebetulnya. Jadi kalau di dalam akses itu terutama di dalam, buku Tenki 10 kunci untuk membuat kita bebas bebas dalam arti kita merasa enjoy dalam menjalani kehidupan ini, kita tidak oleh judgement di luar, itu ada satu kuncinya adalah interesting point of view. Jadi anggap aja itu adalah sudut pandang yang menarik, "Oh, orang itu sedang seperti ini ya, sudut pandang yang menarik tentang hal tersebut. Interesting point of view, I have this point of view about this person. Interesting point of view, I have this point of view about me. Interesting point of view, I have this point of view tentang pikiranku terhadap orang ini." Terus seperti itu, diulang-ulang Diulang-ulang. kembali sampai energinya itu netral, tidak solid. Karena kalau energi judgement-nya itu solid dan kita beli, ini tersimpan di dalam tubuh dan bisa menjadi sebuah penyakit. Bisa stres, bisa menjadi sebuah penyakit, seperti itu. Dan ada satu pengalaman saya sudah 2 kali operasi. Yang pertama adalah ada kista di payudara
kiri, dan itu sudah diangkat tahun 2014. Dan beberapa waktu yang lalu itu juga ada benjolan di atas rahim, sebenarnya nggak terlalu dalam, tapi kata dokternya diangkat saja supaya tidak terlalu membesar. Oke, saya bertanya pada Bodi, "Bodi, apakah ini perlu diangkat?" Bodiku nggak mau sebetulnya. "Aku nggak mau diangkat." "Apa judgement-mu ketika dioperasi?" Aku nggak suka dioperasi, karena kalau ketika dioperasi itu aku nggak suka kondisi badanku itu dalam kondisi anestesi yang berpengaruh ke dalam tubuh. Nanti si asam lambungku jadi naik dan aku muntah. Dan ternyata aku meyakini hal tersebut, aku membeli keyakinanku tersebut, dan akhirnya kejadian. Ya, dan ada yang, saya pernah membaca satu status yang dari Dokter David. Ketika ada penyakit yang berada di area kelamin, itu artinya kita belum berarti artinya kalau ini dalam bahasa saya, kita belum menyatu dengan diri saya kita belum menyatu dengan diri kita sendiri. Dari situ saya berpikir, "Oh iya, apa kontribusi saya terhadap dua dua benjolan ini di dalam tubuh saya?" Sebenarnya kontribusinya banyak. Yang pertama, saya bisa bisa apa namanya, melihat diri saya sendiri seperti ini, melihat kekurangan diri saya. Lalu yang kedua dengan adanya ini, apa namanya, setelah dioperasi ini, saya juga mendapat perhatian dari teman-teman. "Oh Santi, cepat sembuh ya," dan perhatian-perhatian yang lain. Dikasih, apa namanya, kayak kayak hantaran buah, dari teman kantor dikasih amplop, "Cepat sembuh ya," gitu. Oh, ternyata bagaimanapun benjolan ini memberikan kontribusi yang lain. Alhamdulillah dan saya syukuri. Lalu saya pun bertanya pada diri saya sendiri, apa iya untuk mendapatkan perhatian saya harus membunuh tubuh harus apa sih, menyimpan penyakit di dalam Menyakiti. tubuh saya, sampai akhirnya saya bisa mendapatkan perhatian dari orang lain? Lalu saya jawab, "No, tidak. Jika saya tidak, apa yang perlu saya harus lakukan?" Ternyata badanku, ya pilihlah makanan-makanan yang memang badan saya butuhkan. Itu salah satunya lagi ya. Oh ternyata selama ini, saya selalu makan pada saat, "Bodi mau makan ini." "Jangan ya, itu kan nggak enak ya." Jadi kayak 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 padahal Bodi tuh nggak mau Ngelarang, makan, jadi nggak ngelarang. mau. Iya, tapi di Mhm. dalam di sisi saya kayaknya aku mau kayak bakso. Sebenarnya Bodi mau bakso enggak, tapi kayaknya enak deh. "Yuk makan bakso yuk." Jadi akhirnya dimakan. Bodi akhirnya bereaksi Kak di dalam tubuh saya. Padahal itu seleranya orang lain yang Ya, ketangkap ya? selera orang lain yang kita tangkap. Nah itu. Jadi saya belajar untuk semakin aware dengan kondisi tubuh saya sendiri. Yang berlalu sudah berlalu, yang berlalu sudah pernah sudah apa namanya, sudah tinggal Sudah kenangan, lewat, ya sudah sudah lewat, lewat. dan Mhm. apalagi yang akan saya lakukan ke depannya terhadap, diri saya, terhadap kebutuhan saya, terhadap pilihan-pilihan hidup saya selanjutnya. Seperti itu, Teh Al. Mhm. Iya, Jadi kalaupun ada yang men-judge, nah tinggal pilih, mau diambil judgement-nya ataupun itu hanyalah sudut pandang yang menarik aja. Jadi kita benar, tetap berada pada kondisi netral. Itu Teh Al. iya, dan walaupun itu adalah, ketangkap oleh energi kita itu adalah judgement, Mhm, yaitu tadi, quote yang paling tepat adalah bahwa kita nggak bisa melarang orang untuk nge-judge kita. mhm, Yang kita bisa lakukan adalah memilih cara kita untuk meresponnya, untuk menanggapinya kan. mhm, Mau ditanggapi dengan apa? Apakah ya, mau ditanggapi dengan ngamuk-ngamuk, marah-marah, atau dengan bertanya ke diri kita sendiri, kita mau ngapain nih dengan judgement ini? Atau kalau cukup ya, dengan kita eye off saja, ya itu kan menurut elu. Well, mhm, interesting point of view that mhm, you have that point of view. mhm. Atau paling singkat adalah dalam hati aja tanpa harus konfrontasi. Oke, thank you, Thank you for makasih, your judgment. uh, makasih sarannya. Kan tadi Iya, sarannya adalah, oh kamu gendutan ya, coba kurusin lagi deh demi kesehatan. Tapi kita ya, tangkap energi ini adalah judgment, bukan saran yang tulus, mengandung judgment di dalamnya misalnya ya Teh. Nah, ya mhm, udah,
ada banyak cara untuk menanggapinya, tapi terpulang ke pribadi masing-masing. Hmm. Kalau kita ingin perkara lebih dahsyat lagi, ya lawanlah dengan kemarahan, kan. Ajak Tapi dulu. kalau kita ngajak dulu, tapi kalau Jangan. kita nggak ingin masalah, nggak ingin wasting time juga untuk hal-hal yang seperti itu, dan nggak ingin buang-buang energi kita, ya udah bilang aja makasih ya Makasih sarannya, sarannya. Iya. makasih sarannya. Ya udah, terus dalam hati supaya kita juga menenangkan diri kita sendiri, ya mungkin tinggal bilang I love, kan, itu kan interesting point of nya dia, of Ya. view-nya dia, kan. Nah, atau secara singkat aku paling sering, well itu kan menurut elu, itu kan, itu sebenarnya hampir senada dengan I love. Itu kan interesting point of view-nya dia, kan, memandang kita seperti itu. Nah, itu kan menurut elu, menurut gue mah gue fine-fine aja sih berat segini. Atau kemudian kita ingin ngecek juga ke diri kita, beneran nggak sih gue gendutan? Terkadang justru karena kita berada di dalam kotak, we are in the box, kita nggak bisa melihat dengan jelas, kan. Kita nggak nyadar nih kalau berat badan kita udah naik, kita nggak aware bahwa body kita udah menjerit-jerit. Dan Orang orang lain lain yang melihat. datang, orang lain yang melihat. Jadi ya nggak ada salahnya juga untuk cek lagi ke diri kita, kan. Beneran nggak sih body kita tuh udah naik berat badan? Beneran nggak sih body kita udah gendutan? Kalau iya, terus kita mau ngapain di body? What should we do? Can we change this? Apa yang harus dilakukan untuk merubah ini, dan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah, itu yang bisa banyak pilihan untuk menanggapi hal ini. Jadi Iya, kembali betul lagi ke sekali. diri Ya. kita sendiri, dan jangan percaya kita, percayalah pada diri sendiri. Karena your Iya. body is smart, body Iya. kita tuh cerdas banget, dan dia tahu jawabannya, kan. Nah, Hmm. itu Mbak Leslie jawaban atau tanggapan dari kita, dariku dan dari Teh Santi. Nah, kita Iya. nggak kerasa nih Teh Santi, 57. Wow, interesting. Menarik Menarik banget, tapi nggak ya. apa-apa. Aku juga masih punya waktu, dan kita tadi agak telat 5 menitan, jadi kita masih bisa lanjut hingga 9:10, boleh lah ya. Jadi kalau ada yang mau ditambahin lagi Teh Santi, atau teman-teman kalau ada pertanyaan, yuk silahkan di kolom komentar, jadi kita bisa baca pertanyaannya dan bisa kita tanggapin. Silakan. Iya. Kalau saya sendiri ya, untuk penghakiman ini, kalau ketika ada orang lain menghakimi, kita terima saja energinya. Bisa dengan ya tadi Teh Al bilang, oh ya terima kasih ya untuk sarannya. Kita dengan tulus mengucapkan terima kasih. Jadi itu artinya kita secara energetik kita menerima. Beda lagi kalau makasih ya, padahal di sini lagi ngedumel, apaan sih lu? Kontradiktif ya. Iya, itu dia. Lalu yang poin pentingnya adalah jangan sampai diri saya menjudge atau menghakimi diri saya sendiri. Itu. Dan saya universe please facilitate me untuk saya aware terhadap tiap tindakan saya, terhadap apapun yang saya lakukan. Seperti itu ya. Jadi ketika saya tiba-tiba menjudge, akhirnya, oh ya saya sedang menjudge nih, misal kulit saya nih, kok tiba-tiba kulitku kok hitam ya, gitu kan, itu juga udah judgement ya. Oh dari situ, oke, interesting point of view, I have this point of view buat ucapanku tadi. Oh ya, interesting point of view, I have this point of view. Hey, ternyata kulitku eksotis ya, gitu. Jadi bukan hitam, eksotis. Atau lanjut dengan pertanyaan, body kamu happy nggak dengan ini? Bisa saja tiba-tiba kita menghitam, mungkin karena kebanyakan naik Gojek, pakai baju lengan pendek, kita lupa jalan pakai kaki. jalan kaki, kemudian kulit tiba-tiba jadi menghitam, kan. Ada juga kan orang yang memang begitu mudah diserap oleh matahari, kan, dijilat matahari istilahnya. Nah, seperti aku paling mudah dijilat oleh matahari dan kemudian hitam deh. Nah, kemudian aku tanya ke body,
Walau mungkin banyak orang fine-fine aja sih kalau kulitnya menjadi gelap kan, Mhm. tapi bagiku aku tuh, aku sendiri kurang senang dengan tiba-tiba menjadi gelap gitu kan, karena jadi belang, nggak seluruhnya jadi gelap kan. Jadi jadi membentuk belang gitu, aku tanya ke body, "Well body, kayaknya kita ada yang salah deh tadi atau gimana sih, kamu suka nggak dengan kulit warna kayak gini? Nah kalau enggak, kita harus apa?" Aku suka suka banget menanyakan tuh di kaca sambil, "Kita harus apa nih, Body? Mhm. What can we do to change this reality?" Gitu kan. Mhm. Terus ya udah, kemudian, well, taruh lotion, "Ayo kita me time," gitu kan. Ya udah, ambil lotion, kita oles-oles sambil ngobrol sama si Body, "Kamu suka nggak aroma ini? Atau kita mau ganti aromanya besok? Tapi kita habisin ini dulu ya, atau kamu mau ganti?" Jadi kita bisa selang-seling makainya. Jadi yang menakjubkan itu pertanyaan berlanjut terus Teh, setelah Mhm. what can we do to change this reality gitu kan. Kemudian kayak, oh iya jadi kayak refleks gitu, ambil lotion, taruh, terus ngusap-ngusap. Aku senang di ini kan, Dielus-elus. oke, dielus, oke, mari kita elus gitu kan. Kamu suka nggak sih warna kayak gini? Warna aroma kayak Mhm. gini gitu. Jadi ajak ngobrol terus. Mhm. Walau terkadang kalau ada yang denger, apaan sih gitu kan. Tapi kalau Intan mah udah paham, kalau anakku tuh udah paham. Oh, mom is talking to her body gitu kan. Tapi kalau orang lain mungkin apaan sih itu gitu kan. Ya udah, but I don't care gitu loh. Nah, ini ada lagi Teh Maria nih, Maria Halo, Teh Pasaribu. Maria. Teh, bagaimana cara kita untuk menolak judgement dari keluarga? Karena selalu ketemu. Mhm. Tapi setiap saat, karena selalu ketemu setiap saat dan tidak dapat kita hindari karena satu atap. Mungkin Mhm. kalau orang lain bisa menghindar. Nah, kalau dari keluarga inti bagaimana Teh? Terima Mhm. kasih. Ya, Ya. terima kasih ya untuk pertanyaannya. Mm-mm. Eh, Teh Maria. Iya. Maria, Teh Maria. Bukan Teh Maria, Guru Maria. Dari Medan biasanya. Iya, ini buat Teh dari Medan Maria, ini. mhm. Kakakku ini. Iya, Teh Maria, jangan tolaklah itu judgement. Semakin kau tolak itu judgement akan semakin terus menyerang. Dan judgement itu sebenarnya ketika kita terima berarti rezeki akan mengalir Rezeki loh. akan, ya betul sekali. Ayo Jadi judgement, judge me, judge me. judgement, ayo judge me, mana lagi yang akan menjudge diriku, mana lagi? Karena Nah, begini, kalau yang saya pun sebenarnya termasuk yang dulu tidak suka dihakimi, karena energinya itu tidak suka, karena penghakiman itu akan menganggap diri saya tidak berharga. Ditambah lagi kalau memang judgement itu mengandung muatan negatif, jadi menganggap aku itu tidak, apa ya, membuat diri saya merasa bersalah atau mereka melimpahkan, apakah dengan judgement itu mereka sedang melimpahkan rasa bersalahnya ke dalam diri kita sampai akhirnya kita membeli dan kita jatuh ke dalam wrongness of me ya. Jadi aku merasa bersalah, aku merasa diri saya tidak berharga. Nah, berkaitan dengan uang, saya belajar di sini adalah sebenarnya uang itu bukanlah dalam bentuk fisik, bukan dalam bentuk rupiah, bukan dalam bentuk logam. Uang itu adalah energi, karena termasuk juga rezeki, itu juga energi. Ketika kita judgement pun sama energi, ketika kita menolak penghakiman, itu sama dengan kita juga menolak aliran uang untuk datang ke dalam diri kita. Jadi, terima judgement apapun yang, apa namanya, yang singgah di telinga, Mbak Maria, dan perbanyak-banyaklah evolve terhadap diri, evolve terhadap keluarga. Interesting point of view, I have this point of view about my family. Interesting point of view, I have this point of view about my mom. Interesting point of view, I have this point of view tentang diri saya. Di akses itu ada clearing judgment juga. Jadi waktu itu Dokter David kasih
judgment saya terhadap orang tua, judgment orang tua terhadap diri saya. Itu ada juga, saya lupa yang mana ya, karena banyak banget. Itu juga Mungkin dikasih dan bisa di-search nanti ya, di David fasilitator group itu Telegram, tinggal ketik kata kunci mungkin judgment clearing ya. iya, Nanti mungkin betul, akan ketemu. mhm, Karena iya. semua tersimpan sih ya di sana. Jadi Itu bisa dicek. itu work banget, karena saya lihat juga Kak Maria sudah ikut PARS kah? Kak Maria Pasari, kayaknya sudah ya? Ya, itu ada clearing tentang judgment, jadi ketika kita ada clearing-nya itu secara energetik, itu tidak nyangkut judgment-nya. Jadi kita akan netral dan akan membuat sudut pandang kita terhadap orang yang sering men-judgment itu nggak ada penilaian. Jadi terlihat nggak lagi merasa membuat kita marah ataupun membuat merasa diri kita nyaman. Memang ini adalah sebuah keputusan sebuah keputusan yang bisa saya pribadi ambil terhadap orang yang menghakimi ya. Oh, Apakah kita mungkin akan family clearing. Apa ini Jenny kasih masukan apakah itu family clearing? bisa family Kurang clearing ingat sih ya. bisa, ya, Iya, bisa jadi. bisa jadi. Pilih yang mana yang work ya, yang merasa light dan itu untuk menetralkan semua energi-energi yang telah kita beli, judgement mereka yang telah kita beli di dalam diri kita yang membuat kita merasa nggak nyaman akhirnya. Bagaimanapun kan beliau adalah orang tua kita, beliau adalah saudara kita yang hidup dalam satu atap. Jika energetiknya itu masih berseliweran, bersignifikan, yang masih solid banget, Dan juga tentu kita yang nggak nyaman ya Teh Alia, kita iya, akan merasa nggak nyaman. Pilihannya kita rubah sudut pandang kita terhadap mereka, dan kita nggak bisa mengharapkan mereka untuk berubah. Jadi kitalah yang untuk mengubahnya. Ketika secara energetik kita bisa mengubah diri kita kembali, kita bisa melihat bagaimana situasi di luar sana juga, ya kalau ini bilangnya insya Allah akan berubah ya. Saya pribadi tidak bisa memberikan sebuah jaminan, dan ini hanya bisa dilakukan oleh saya pribadi ataupun oleh Mbak Maria sendiri. Silahkan ya Mbak Maria, nanti saya cari juga ya yang clearing judgment-nya itu. Ini lumayan waktu itu dikasih sama Dokter David, kita semua dikasih waktu itu beberapa kali, bahkan bisa ratusan berapa kali sampai akhirnya merasa menjadi netral gitu. Jadi apa ya, kalau saya sebutnya itu menjadi lebih baik dari sebelumnya. Hubungan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Tuh. Dan mungkin selain dari clearing adalah sikap kita. Seperti tadi quote yang tadi kita ulang-ulang adalah bahwa kita nggak bisa meminta orang untuk tidak ngejudge kita. Apalagi ini saudara, ayah, ibu, sorry, yang mungkin nggak puas dengan kita kan, dengan realita kita, sehingga mereka komplain, mereka ngejudge setiap saat. Nah, kita juga nggak mungkin nih ngebalas dengan konfrontasi. Nah, di sini juga makanya kenapa diakses juga yang namanya manipulasi itu adalah hal yang halal-halal saja kan kalau diakses. Nah, karena yang dinamakan mungkin kalau secara global yang disebut manipulasi itu mungkin berkonotasi negatif ya Teh Santi ya. Jadi apapun yang disebut, oh manipulasi aja. Jadi image kita atau pemikiran kita ketika orang menyebut, ya udah lu manipulasi aja, berarti itu hal-hal yang negatif kan. Tapi kalau diakses, ketika kita dijudge atau orang tua kita setiap saat ngejudge kita, tapi kita juga nggak bisa ngelawan nih, nggak mungkin dong kita balas ngejudge juga kita ini, padahal kita juga masih tinggal seatap dan itu adalah juga orang tua kita, apalagi dengan budaya kita yang kita tetap harus santun kan. Ya udah manipulasi aja, maksudnya apa? Maksudnya adalah nggak ada salahnya kalau misalnya bersikap seolah-olah oke, kita menuruti apa kata mereka, tapi di balik itu ya kita do what we want to do gitu kan. Sejauh aman-aman saja, karena
kalau kita masih memang belum bisa move dari rumah itu, dari atap itu, dari bawah atap itu, berarti ya kita harus bisa fit in lah, harus bisa main damai lah di situ. Karena nggak mungkin juga kita membiarkan diri kita, body kita hancur lebur oleh judgement itu kan. Kita juga harus nolong diri kita sendiri, tapi juga kita bukan berarti harus mengibarkan bendera perang kan dengan keluarga kita. Jadi ya itu play safe lah gitu. Tapi lagi dan lagi jangan percaya kita. Tanya kalau, diri sendiri ya. Ini saya akan tanya apakah Mbak Maria ini sudah ikut kelas BARS. Kalaupun belum, kita nggak bisa memberikan clearing kepada di luar ya praktisi ya. Iya Karena benar. ya kecuali kalau Mbak Maria ini sudah menjadi praktisi BARS. Kalau saya bisa memberikan sebuah masukan, ketika Mbak Maria ini merasa merasa terganggu dengan judgement orang lain, silakan bisa mengikuti memilih untuk memilih sesi BARS di wilayah di mana yang ada praktisi terdekat di wilayahnya Mbak Maria. BARS itu sangat efektif sekali untuk merilis berbagai judgement ataupun sudut pandang yang telah kita beli yang tersimpan di dalam tubuh. Bisa BARS ataupun bisa facelift. Karena dua-duanya kalau facelift itu body process, kalau BARS juga itu dengan sentuhan 32 titik di kepala yang seperti mendefrag komputer ya. Mana yang akan defragmenting. Choose mana yang bisa dipilih oleh Mbak Maria, di mana praktisi BARS yang terdekat di dekat wilayahnya Mbak Maria. Bisa BARS ataupun bisa facelift, dan itu bagi saya itu work banget untuk membuang sampah-sampah mental yang ada di dalam diri. Jadi kita tidak bisa mengharapkan orang lain untuk berubah atau men-stop orang lain untuk men-judgement diri kita. Ada baiknya kita bisa menerima kondisi kita dan bagaimana supaya diri kita bisa mengubahnya. BARS bagi saya itu bisa mengubah banyak dalam kehidupan saya pribadi. Jadi ketika ada orang lain menjudge, ya hanya sebagai sudut pandang yang menarik saja. Semangat ya Mbak Maria. Satu hal lagi nih, asking ke universe apa yang is untuk dilakukan untuk kehidupan Mbak Maria bersama keluarga. Tuh. Jadi paling clearing kita nggak akan bisa ngasih untuk clearingnya. Saya kira Mbak Maria adalah praktisi. Kalau belum, kita nggak akan bisa memberikan clearing statement kepada orang di luar non praktisi. Seperti itu. Iya. Nah, paling satu lagi tambahan adalah, aduh kenapa jadi lupa, barusan tuh udah di sini banget. Ayo panggil lagi energinya, apa yang ayo, mau dikatakan. Bodi, apa yang barusan kita mau ngobrolin sih? Apa sih Bodi yang kita mau ngomong barusan? Aduh, kenapa jadi lupa? Ayo dong Bodi. Udah banget barusan mau ngomong dan ini reflection. Nah, semakin ke sini aku tuh semakin percaya bahwa sebenarnya hal yang terjadi di luar sana, yang terjadi ke kita itu ada dari faktor luar, itu sebenarnya adalah refleksi atau mirror dari keadaan diri kita. Misalnya tiba-tiba kita nerima judgement yang begini misalnya kan. Nah, aku lebih mengingatkan diri, remind myself untuk cek ke dalam diri. Emang sikapku gimana ya sampai aku bisa dapat judgement seperti ini gitu loh. Nah, walau kemudian itu tadi gunanya kita bertanya juga. Jadi awal aku lebih lihat kayak mirroring gitu, karena judgement itu bisa juga terjadi karena sikap kita mungkin yang kita nggak sadari kan, sehingga terbentuklah penilaian seperti itu. Nah, kemudian juga kita tanya lagi ke body kita, emang kita seperti itu ya?
gitu kan. Jadi kita nggak boleh langsung agree and align gitu kan. Karena jika kita agree and align, justru kita yang nggak seperti itu akan jadi seperti yang dijudge itu kan. Nah itu juga harus benar-benar hati-hati. Jadi check and recheck. Jadi check and recheck apakah ini mirror atau reflectionnya kita sehingga judgment ini hadir. Kemudian tanyakan juga ke body kita, emang kita seperti itu ya? Kemudian jika mungkin terasa light, iya seperti itu. Kemudian what is this? Can we change this? How we can change this reality? Gitu kan pertanyaan-pertanyaan itu. Dan yakinlah nanti pasti akan secara apa ya? Akan ada aksi selanjutnya dari body kita. Jadi jangan dulu menyerah, jangan dulu langsung percaya dengan judgement itu, tapi living by question gitu loh. Jadi tetap pakai tools bertanya, kemudian check and recheck. Wise banget kita ya. Oke. Nah, bentar ini ada jawaban lagi. Oh, Mbak Maria, Kak Maria nih nanya praktisi maksudnya gimana? Kemudian sudah dijawab oleh Mbak Siska. Thank you Mbak Siska. Praktisi bars maksudnya adalah yang udah pernah ikut kelas akses bars. Gimana kalau yang ikut mungkin belum ikut kelas-kelas energy work, tapi ikut kelas-kelas kayak money, kelas-kelas relationship, yang kelas online seperti itu. Apakah teman-teman yang sudah bersentuhan dengan kelas lain access consciousness itu boleh dapat clearing seperti ini, atau yang sudah ikut kelas energy works? Gimana? Aku kurang ingat nih jawabannya. Gimana Teh Siska? Kayaknya ini harus ikut bukan harus ya. Clearing ini kan adalah yang diberikan kepada para praktisi yang sudah mengikuti kelas bars. Kalau sudut pandang saya, itu hanya diberikan kepada praktisi, yaitu kita yang telah mengikuti dan mendapatkan sertifikat sebagai praktisi akses bars. Karena memang awalnya adalah bars ya. Kalau yang non bars, non apa namanya, yang di luar seperti itu kan tidak mendapatkan clearing ya, karena di kelasnya juga kan tidak ada. Jadi kayak clearing relationship itu kan ada di kelas relationship kan? Iya, cuma kan semua praktisi yang sudah ikut kelas bars. Kalau yang di luar non praktisi kan belum bisa dimasukkan ke dalam grup tersebut misalnya ya, ada grupnya. Oke. Karena waktu itu pernah ikut kelas siapa ya? Ada teman belum ikut bars, belum ikut body process, belum yang energy work belum, tapi lebih ke mindset. Kan kalau money relationship itu lebih ke mindset ya, lebih ke ini. Jadi kelas-kelas seperti itu dia ikut kelas-kelas 1 jam 2 jam itu loh. Nah, kemudian di dalam situ kan ada clearing juga kan, clearing relationship, clearing money, keyakinan bahwa cari uang itu susah, bla 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 kan. Nah, dia dapat kan clearing itu karena di kelas itu gitu loh. Iya. Jadi aku kurang paham kita ajakin juga. Aja. Ayo Mbak Maria, jadi praktisi akses bars. Jadi mengajak di akhirnya ya. Ini itu bagaimanapun pilihan sih. Iya benar. Ini Cika DI maksudnya apa? Distractor implant kah? Atau apa ya? Nah. Ya, di DI. Kemudian ada pertanyaan kah? Atau sekedar statement ini? Nggak tahu nih. Nah, kita udah di 21.19 nih teman-teman. Ada lagi yang mau ditanyakan nih, mau ditambahkan atau mau dikomen atau mau dijudge nih? Untuk teman-teman mau nguji penerimaan diri kita, ayo mangga atau judge us, kita happy to receive more money. Judge us, manikam. Bagi teman-teman yang tertarik ataupun yang sudah terpanggil, ada keinginan yang cukup besar, ada panggilan yang
sepertinya saya terpanggil untuk ikut kelas akses, yaitu syaratnya memang bars ya. Kelas bars ini menarik, dengan sentuhan 32 titik di kepala, ini bisa merilis berbagai sampah mental, melakukan detoksifikasi mental, sehingga semua sudut pandang, semua pikiran, semua emosi negatif, semua judgement yang kita beli, itu bisa terilis secara energetik, membuat kita kepala kita tuh kayak kepalanya tuh kayak jadi enteng, badan menjadi rileks dan yummy badannya juga. Nah, bagi teman-teman yang tertarik untuk ikut kelas, silakan bisa hubungi DM Hidup Ceria. Di sana bisa kita carikan mana fasilitator yang bisa memfasilitasi untuk membuka kelas. Karena yang bisa mengajar adalah fasilitator. Praktisi ini adalah kami yang telah mengikuti kelasnya dan bisa mempraktekkan bars ini kepada orang lain, ke keluarga, ataupun bisa kita memberikan kayak swab ya. Kita swab antar praktisi itu jadi kayak memberi dan menerima, saling bergantian bars. Itu juga seru. Jadi kami memiliki teman-teman yang memiliki vibrasi yang frekuensinya yang tinggi, keseruan-keseruan dalam sharing-sharing, bagaimana saling mensupport untuk meningkatkan supaya kita juga saling berkembang bersama-sama. Jadi kayak Pak Rahmat ya, berkembang bersama.com. Jadi silakan Untuk ya bagi teman-teman rising together. apa itu akses bars, bisa dilihat di website Hidup Ceria. Lalu apa manfaat bars secara lebih luasnya lagi, itu juga ada di websitenya Hidup Ceria. Lalu kalau saya hanya menerima sesi bars aja bisa nggak? Bisa, silahkan. Bisa kontak Teh Al sebagai adminnya Hidup Ceria, di mana praktisi yang terdekat dengan tempat tinggal teman-teman semua. Dan bisa senang hati untuk berkontribusi memberikan sesi bar kepada teman-teman di sana. Ataupun saya ulangi kembali, bila ingin ikut kelasnya, monggo silahkan. Di mana nih di Medan? Apakah Medan ada fasilitatornya? Kalaupun tidak ada, nanti itu Kak Popi bisa terbang ke Medan untuk memberikan kelas, memberikan pembelajaran untuk kelasnya, membuka kembali, karena Kak Popi juga sempat membuka kelas di sana, ada Dr. David juga pernah di sana, yang ada beberapa fasilitator dari Access Consciousness juga membuka kelas-kelas ya, seluruh Indonesia. Silahkan. Ya, dan jika ada yang ingin, begitu selesai live ini, wah, kayaknya perlu nih di bars nih, dan berada di Bogor dan sekitarnya tuh teman-teman bisa langsung nih nge-DM Teh Santi. Atau di Jakarta, itu juga banyak praktisi di Jakarta, bisa juga hubungin saya, cuman sayangnya saya mau balik dulu nih ke Aceh. Jadi teman-teman yang di Aceh, kalaupun kira-kira ngerasa tertarik untuk di bars atau di facelift, mana mau hari raya kan, ingin tampil glowing dengan energi yang memancar, jadi inner beauty-nya terpancar, nah bisa hubungin saya nih di Aceh. I'm ready for that. Dan kita tadi juga udah saling swap tadi tuh untuk facelift ya. Jadi kita udah kayaknya sih udah berada di frekuensi yang tinggi nih sekarang, dan juga feeling excited, feeling happy, energetic. Kemudian tadi lihat di kaca, kayaknya gue lebih glowing deh. Nah, acknowledge it. Dan ya bisa hubungin saya di Aceh atau di Medan, itu juga ada banyak praktisi-praktisi juga di Medan dan Jakarta, apalagi Bandung lebih banyak lagi. Jadi teman-teman yang tertarik bisa langsung DM Hidup Ceria baik di Instagram maupun di Facebook ini. Atau kita juga ada grup, kalau grup itu khusus untuk praktisi ya Teh ya. Nah, jadi bisa langsung DM kita baik melalui FB Group ini ke messengernya atau ke DM di Instagram jika ada yang ingin ditanyakan, atau bisa main ke website
hidupceria.com, jadi itu semua informasinya di dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau teman-teman ingin yang berbahasa Inggris bisa langsung ke induknya yaitu accessconsciousness.com. Itu aja sih malam ini sharingnya. Semoga apa yang kita sharing malam ini berkontribusi tidak hanya untuk kita berdua, tapi juga untuk teman-teman semua. Dan closing statement-nya seperti biasa adalah jangan pernah percaya kita. Ask your body. Karena body kita lah yang paling tahu apa yang baik untuk kita. Nah, itu aja Teh Santi, ada yang mau ditambahkan closing statement-nya? Ya, penerimaan diri itu adalah sesuatu hal yang menakjubkan, karena menerima diri kita sendiri itu artinya kita juga menerima keberadaan universe ya, karena kita adalah bagian dari universe itu sendiri. Saya nggak akan terlalu, karena waktunya juga sudah 1,5 jam. Saya akan tambahkan lagi beberapa tentang bars. Bars ini bisa diaplikasikan kepada siapa? Kepada bayi juga bisa, sampai sebelum tubuh ini masuk ke liang lahat. Siapapun bisa, selama body ini masih hidup. Gitu. Untuk bagi anak-anak yang masa-masa sekolah, ini akan meluaskan space di dalam otak anak, sehingga anak-anak ini akan mudah menyerap informasi, mudah untuk pembelajaran juga mudah untuk diserap. Dan ada beberapa penelitian juga ya, bukan penelitian, ada beberapa testimoni bahwa ada kenaikan nilai ketika anak-anak ini diberikan sesi bars. Lalu ada perubahan perilaku dan banyak sisi positif lainnya. Dan aku sendiri pada awalnya, kok bisa ya hanya titik-titik aja di kepala bisa berpengaruh menakjubkan terhadap diri kita dan body gitu. Ternyata yes, work banget. Kalau yang masih bertanya-tanya, emang bisa gitu hanya sentuhan aja karena terbiasa dipijit gitu ya. Nggak kerasa banget. Cuma disentuh saja 32 titik di kepala, karena titik-titik ini juga mewakili berbagai aspek kehidupan. Ada titik money, ada titik kesadaran, ada titik kontrol, ada titik komunikasi, healing, lalu ada titik body, ada seksual juga, lalu ada 32 titik di kepala yang disentuh dengan sentuhan lembut secara energetik. Nah, teman-teman, terima kasih yang sudah join di acara ini. Terima kasih sekali, bersyukur saya telah ikut memberikan sharing-sharing. Sebenarnya ini juga sebagai refleksi diri saya, sejauh mana saya bisa menerima keberadaan diri saya pribadi dalam menjalani kehidupan ini. Dan thank you untuk kontribusinya juga ya Teh Al. Terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaannya yang telah juga berkontribusi selama sesi Zoom ini berlangsung. Silakan kalaupun misalnya ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut, bisa japri ya, DM aja ke Facebook Hidup Ceria, ataupun bisa di IG ya Teh Al ya? Iya, bisa di IG juga. Silahkan. Iya, oke, ya. Jadi makasih banget teman-teman yang udah hadir sejak tadi. Kita lihat banyak mata, tapi karena kita bukan cenayang, jadi kita nggak mampu menebak siapa sih di balik mata itu. Jadi kita tahu bahwa yang hadir di sini ada Kak Jenny, ada Kak Maria, makasih untuk pertanyaannya juga, ada Mbak Siska, ada Mbak Leslie, dan teman-teman lainnya. Thank you banget sudah join kita dari jam 8 tadi dan sekarang sudah 21.29. Nah, kita akhiri bincang kita malam ini dan semoga bisa ketemu lagi di sesi berikutnya di minggu depan. Jadi memang sih agenda kita setiap minggu ada bincang kehidupan temanya. Ini yang kita share di Facebook. Tapi kalau yang di Instagram Hidup Ceriaku itu setiap Senin, Rabu, Jumat itu ngebahas tentang 10 Key of Total Freedom. Kalau nggak salah kita akan ganti tema bukunya, akan ganti ke judul buku lainnya ya Teh Santi. Ya, kalau sudah selesai
Nggak Mhm. selesai karena, saya sendiri pribadi belum selesai ya, baru Oh, belum ya? 5 tangki, bukan 5 tangki, Oke. baru 5 ki. Oke, berarti, masih ya. Nah, jadi teman-teman bisa tonton yang mingguan seperti ini di Facebook, tapi yang Senin, Rabu, Jumat itu ada di Hidup Ceria. Dan selain itu juga kita ada satu kelas khusus yang Mbak Siska hosting dengan Hanifa, itu adalah CML kelas ya. CML itu juga suatu kelas yang sangat menarik yang, nah itu juga sangat, apa ya, sangat mengundang aku sendiri sangat tertarik sih untuk itu karena creating my life, let's create our life to be greater and greater gitu kan. Nah di sana tuh diajarin. Jadi teman-teman punya banyak opsi nih untuk dipilih dan semuanya terpulang kembali ke teman-teman semua. Feel free to choose. Jangan pernah percaya dengan kita. Jadi kembali cek your energy, kalau terpanggil untuk ikutan silahkan, kalaupun tidak terpanggil sedang ada keperluan lain juga nggak masalah. Bisa lakukan replay, karena semua tersimpan baik di Facebook ini maupun yang di Instagram. Jadi setiap live kita itu ada recordingnya. Kalau yang CML itu ada di YouTube channel, Hidup Ceriaku juga. Kemudian yang di Instagram live juga ada, yang di sini juga ada. Jadi kalaupun tertinggal tidak bisa ikut live, bisa lakukan replay. Nah, itu aja teman-teman semua. Thank you banget sudah hadir dan bergabung sama kita. Dan Teh Santi, thank you banget untuk sharingnya malam ini. Dan teman-teman semua, sampai ketemu di hari berikutnya. Siap-siap untuk Senin besok. Happy Monday untuk besok ya. Dan selamat istirahat. Thank you, Teh. Selamat Bye-bye. malam semua. Bye-bye. Ya, selamat malam. And live sebentar ya, kita live-nya kita end. Oh, meeting.